Selamat datang di Gedung Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, bertemu lagi dengan saya Abdurrahman Amrullah sebagai host di sini. Kita bertemu lagi di Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo. Guru Sidoarjo menginspirasi dunia. Nah, kita kedatangan tamu hari ini, yakni dari guru TK ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah, bisa diceritakan Bu, dari guru TK mana? Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Apriyanti, biasa dipanggil Bunia. Saya dari TK Dharma Wanita Persatuan Gelang, Kecamatan Tulangan. Oh, dari Tulangan ya Bu Iya, ya? betul. Jauh-jauh ke sini. Nah, kita akan mewawancarai, mengulik beliau. Nah, tentang sekolahnya beliau seperti apa, terus kemudian beliau ini kalau di sekolah itu bagaimana, dan kira-kira prestasi apa saja yang pernah diraih oleh beliau. Tentunya dapat menginspirasi kita semua agar nanti kita menjadi guru yang lebih baik tentunya. Nah, pertama-tama Bu, saya mau tanya dulu. Ibu ini mengajarnya sudah berapa lama di TK? Semenjak 2008. Oh, 2008, berarti sekitar berapa tahun ya Bu ya? Sekitar berapa tahun ya? 2008 berarti Kurang lebih 17. iya 17 17, lumayan lama ya Bu ya. Itu dari awal mengajar apakah sudah di TK Dharma Wanita ini Bu? Iya, betul. Dari awal saya sudah berada di TK Dharma Wanita Persatuan Gelang. Waktu itu masih menjadi guru. Oh iya. Kemudian di 2015 saya menggantikan posisi kepala sekolah yang lama menjadi kepala sekolah sampai saat ini. Oh, berarti statusnya Ibu sekarang kepala sekolah ya. Wah, luar biasa sekali tentunya. Nanti kita juga akan belajar kiat-kiat khusus untuk menjadi kepala sekolah yang baik itu bagaimana ya. Karena banyak ini mungkin sekarang akan lagi pendaftaran BJKS juga Bu. Nah, siapa tahu nanti teman-teman yang BJKS bisa belajar langsung dengan beliau bagaimana kiat-kiat menjadi kepala sekolah yang baik dan sukses tentunya. Nah, tentunya juga beliau sebagai kepala sekolah ini juga berprestasi. Nah, dengar-dengar ini beliau ini berprestasi dalam bidang apa Bu? Terakhir kemarin juara 1 di tingkat kabupaten, khususnya di IGTKI Kabupaten, dalam memperingati Hari Guru Nasional, juara 1 lomba dirijen. Oh, lomba dirijen. Wah, nanti bagi Sobat PGRI atau mungkin anak-anak ya yang biasanya mengikuti upacara dan menjadi petugas upacara, bagaimana cara menjadi dirijen yang baik. Karena tentunya dalam menjadi dirijen itu, dalam pemandunya itu tidak boleh sembarangan juga ya Bu ya? Betul, betul. Ada gerakan-gerakan tertentu yang misalkan berapa ketukan itu juga ada Bu? Iya, kita menyesuaikan lagu, mungkin dalam lagu tersebut sudah ada pakemnya ya, sudah ada kuncinya, ketukannya berapa per berapa gitu. Jadi kita mengikuti aturan lagu itu. Oh iya, mungkin bisa ditunjukkan Bu. Nah, kira-kira kalau ketukan setengah itu seperti apa? Atau berapa gerakannya? Simpel aja ya, Iya. untuk yang umum aja Indonesia Iya, Raya iya ya. betul. Indonesia Raya kan umum kita kumandangkan Iya. baik di sekolah maupun di instansi manapun. Sambil duduk apa sambil berdiri? Sambil duduk aja nggak apa-apa Bu? Boleh. Kalau Indonesia Raya kita mulai dari hitungan yang keempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Seperti itu. Oh gitu. Ya jadi memang yang gerakannya, karena biasanya anak-anak itu yang sering saya lihat itu begini. Oh, Jadi iya. sebenarnya kalau gerakan tidak ada spesifik yang gimana. Pokoknya kalau memang itu lagu kebangsaan, sikap dan ketukannya ini harus jelas. Jadi harus tegas gitu loh. Oh, berarti kalau misalkan 4/4 gitu ya Bu ya, itu Ya, berarti harus ketukannya ketukan keempat ya? 4/4. Oh, Jadi baru tegas. mulai. Kelihatan empatnya itu harus ada gitu, harus tegas pokoknya. Oh Seperti iya. itu. Ada nggak Bu tips khusus buat nanti para dirijen-dirijen yang nantinya membawa pasukan ini ya Bu ya? Nah, kira-kira supaya mereka itu benar-benar mengerti gerakan kita, karena kalau misalkan tinggi itu kita harus bagaimana, rendah itu harus bagaimana. Nah, bisa dijelaskan Bu? Iya betul. Kalau dirijen yang membawai
eh, anak buah ini. Iya. Pasukannya. Pasukannya ini pertama harus latihan dulu. Jadi kita harus menyamakan chemistry nanti, karena mata ini juga harus bermain dalam dirijen itu. Kita berharap mata kita bermain seperti apa itu anggota kita tahu. Jadi sebelumnya harus ada chemistry dulu sama pasukannya, nggih. Kemudian tegas, kemudian tahu part-part mana yang nantinya itu nada 2 atau nada 3 atau tembakan di sini, tembakan di sana. Itu tuh sebelumnya harus tahu dulu. Jadi harus ada chemistry dulu sama pasukannya ya. Nah, itu ya Sobat BGRI. Jadi kalau misalkan menjadi dirijen itu tidak kita sendiri yang bergerak-gerak ya, tapi kita juga harus mengetahui kondisi pasukan kita. Nah, terutama kalau misalkan ini ya Bu ya, ada pecah suara. Nah, itu kan lebih sulit lagi, ada sopran, alto, tenor. Nah, itu mengaturnya itu kalau yang benar itu bagaimana sih Bu? Kita juga harus ketajaman telinga kita juga harus diuji di situ. Iya. Jadi misal suara 1 kurang, nanti kita kasih kode suara 1 kurang, suara 2 terlalu tinggi, kita kasih kode. Nanti kode itu sebelumnya kita harus tektok dulu sama pasukannya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi di situ tantangan kita juga dari segi pendengaran kita juga harus benar-benar jeli. Jadi biar tidak ada yang terlalu up, tidak ada yang kurang atau tidak ada yang terlalu tinggi seperti itu. Iya, jadi memang harus kuat antara sinkronisasi antara pasukan, kemudian pada saat menyanyi pun itu juga harus ada kode-kodenya juga ya Bu betul. Mimik wajah, ekspresi wajah itu, misal kalau pasukannya kurang senyum, kita kasih kode. Dengan apa kodenya ya? Mungkin kita dengan senyum, dengan memberikan senyum. Nanti tahu pasukannya. Memang harus ada kode-kode sendiri gitu ya. Karena memang kalau paduan suara kan memang kita harus tampil di depan banyak orang dan kita harus memberikan yang terbaik ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan lomba. Nah, ini kalau tadi kita sudah berbicara terkait tentang dirijen, paduan suara. Nah, sekarang ini saya pengen mengulik tentang sekolahnya Ibu. Nah, selama ini sekolahnya Ibu ini seperti apa Bu? Apakah menurut Ibu sendiri ini sudah baik? Terus kemudian dari segi gurunya atau dari segi muridnya itu seperti apa Bu? Alhamdulillah di TK Dharma Wanita Tanggelang, saya kira kalau menurut saya sudah baik dari segi guru, mau dari pendidik maupun lingkungan sekolah, kemudian yang pendukung lain, instansi pendukung lain seperti dari desa, dari pihak-pihak terkait, puskesmas, kemudian kepolisian, itu semua kita bersinergi. Alhamdulillah. Jadi ini ya Bu ya, sudah banyak partner yang istilahnya dapat membantu sekolah itu untuk maju ya Bu ya. Betul. Mereka itu memfasilitasi sekali, maksudnya membantu sekali dalam kemajuan TK saya. Ada enggak Bu tantangan yang selama ini dihadapi ketika Ibu menjadi kepala sekolah di TK tersebut? Tantangannya sih persaingan ya. Oh, persaingan? Iya, tantangannya persaingan karena kebetulan di desa saya ada 2 TK, yang satu berbasis RA, yang satu berbasis TK. Persaingan ini yang merupakan tantangan bagi kita. Jadi ya pinter-pinternya kita lah untuk ini ya Bu ya, maksudnya tantangan untuk mencari murid gitu. Iya, betul. Oh iya. Mencari murid. Kalau boleh tahu sekarang muridnya berapa Bu? 40. Oh 40. Ya, itu kelas A dan B. Kelas A dan B. Oh 20 A, 20 B gitu ya. 18. Oh 18. 18 B sisanya. Oh. Itu ini apa namanya dibagi menjadi berapa rombel? Apa satu rombel gitu aja Bu? Kalau yang A 2 rombel, yang A 2 rombel. B 1. Oh, jadikan 1. Ya. Kalau untuk guru-gurunya sendiri di situ ada berapa Bu?
Kalau gurunya ada 3, gurunya ada 3, 4 kepala sekolah, 4 dengan saya. Hmm. Nah, Alhamdulillah kalau semuanya sudah S1 oh dan alhamdulillah. sudah bersertifikasi semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah kesejahteraan itu sudah cukup ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah tentunya di TK DWP Gelang Iya, ini ya. Galang. Nah, apakah selama ini ketika dalam menghadapi guru maupun menghadapi siswa itu adakah kendala, Bu? Kendalanya bukan di siswa, tapi terkadang kendala saya itu di wali murid. Oh, di wali muridnya. Karena di tempat saya kan, notabene itu berasal dari berbagai macam, apa ya, pekerjaan, berbagai macam, istilahnya ya pekerjaan lah, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja, ada yang ini. Jadi kadang mereka itu menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, itu ada aja kendalanya gitu loh. Jadi saya kadang sebagai penengah di antara Iya. mereka itu. Seperti itu, kendalanya di wali murid karena mungkin banyak banyak pemikiran ya, mungkin Iya. satu mengusulkan ini, satu mengusulkan itu, satu ketemunya agak sulit, jadi kadang ada crash, ada apa gitu. Jadi kadang saya yang masuk di situ. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti itu, Bu, selama ini ada nggak masalah yang benar-benar Ibu itu benar-benar sampai dikejutkan dengan sebuah masalah dengan wali murid ini tadi, sampai seharusnya Ibu harus turun tangan secara langsung gitu? Enggak, kalau Oh, enggak masalah ada. yang lebih serius enggak. Ya mungkin perbedaan pendapat dari mereka-mereka ini yang, ngotot-ngototan ya Iya. gimana gitu ya, biasa sih tapi, aman-aman aja lah. Oh. Nah, kalau selama menjadi KS, Bu, nah kalau dari segi permasalahan tadi kan kebanyakan dari orang tua siswa. Nah, itu apa yang dikeluhkan, Bu? Apakah dalam hal pembelajaran atau mungkin dalam hal lain yang terkait dengan TK tersebut? Iya, kalau di tempat saya itu bukan di dalam hal pembelajaran atau apa ya, ya, kan ada paguyuban sendiri Iya. ada paguyuban wali murid sendiri. Lah kadang mereka pengen acara seperti ini, kemudian salah satu berpendapat seperti ini, salah satu berpendapat seperti ini, akhirnya tidak bisa mencari jalan tengahnya gitu. Ya maksudnya di luar ketekaan sih sebenarnya kalau masalah-masalah Oh, wali murid itu, ya seperti itu. jadi memang sekarang memang wali murid itu kritis-kritis itu ya, Bu Betul, ya. betul sekali. Ada apa sedikit nanti diviralkan atau Iya, segala macam. Nah, iya. itu. Iya, memang benar ya Sobat PGRI. Jadi memang kadang kita merasa sulit ketika dihadapi dengan era saat ini, dengan adanya bos, apalagi kita sebagai di sekolah itu tidak bisa berkutik ya Bu ya. Iya, betul. Jadi apa-apa itu dituntut untuk maju, tapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan sebuah bos itu juga tidak mencukupi ya Bu ya. Nah, jadi memang kita harus mencari sumber dana yang lain agar dapat mengembangkan sekolah kita sendiri. Nah, kalau misalkan ini Bu, dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi, termasuk Ibu menangkan lomba dirijen tadi Bu. Nah, bisa diceritakan Bu, pada saat lomba itu lombanya itu seperti apa dan apakah saingannya itu juga banyak Bu? Eee, Awalnya kalau di tempat saya di Kecamatan Tulangan khususnya, eee, diadakan seleksi dulu antar lembaga di wilayah tersebut. Kalau di tempat saya bukan di antar lembaga, tapi lebih ke antar gugus waktu itu. Oh, Iya, gugus. antar gugus. Kemudian dipilih dari situ untuk diajukan ke kabupaten, dikirim ke kabupaten. Awalnya sih saya nggak ini menang ya, nggak nyangka kalau menang juga. Pokoknya saya berusaha tampil, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan ilmu yang saya dapat, ya sudah mengalir aja. Dan waktu itu karena tingkat kabupaten kalau nggak salah saingannya 18 ya? Iya, 18 kecamatan.
sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Sidoarjo Bu ya. Waktu proses penjuriannya itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan waktu di kabupaten maupun di gugusnya itu seperti itu? Kalau di gugus dipilih langsung, salah satu jurinya juga ketua IGTKI Tulangan, kemudian Bapak Bagus, kemudian ada beberapa guru yang berkompeten di bidang tersebut. Kalau di kabupaten kemarin itu jurinya ada 2, tapi saya kurang tahu juga jurinya siapa. Karena pada waktu itu ya pokoknya bismillah gitu aja lah. Nah, kalau boleh tahu Bu bocorannya, kriteria penilaian pada saat lomba dirijen itu apa? Tahu enggak Bu? Kurang tahu saya. Oh kurang tahu. Iya, kurang tahu juga. Tapi yang jelas kesesuaian ketukan. Oh kesesuaian Ya, ketukannya itu tadi ketukan yang pada dengan saat pertama. gerakan tangan gitu. Oh. Kemudian mungkin dari ekspresi wajah Ekspresi. juga, gitu, penampilan termasuk. Nah itu pada saat prosesnya Bu ya, proses lombanya, itu apakah Ibu hanya menggerak-gerakkan gini atau ada iringan musiknya? Ada iringan musiknya. Oh ada iringan Iya, musiknya. ada iringan musiknya. Dan pada saat itu saya menganggap teman-teman semuanya yang ada di depan ya, audiensnya itu ya ini pasukan saya. Ya, jadi saya mencoba bermain mata dengan mereka, mencoba mengajak mereka untuk lebih semangat atau bagaimana itu saya ibaratkan pasukan saya semua. Oh. Iya, jadi begitu ya Sobat Pikiri. Jadi ketika lomba itu beliau sendiri di depan, nah mengekspresikan bagaimana cara menjadi dirijen yang baik. Nah, tentunya para peserta yang menonton itu dianggap sebagai pasukannya. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya jangan sampai grogi ya Bu ya. Kalau grogi kacau nanti jadinya. Iya. Ya itu yang pertama nervous itu yang paling yang mengganggu lah maksudnya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu cerita tentang sekolah lagi ya. Selama ini ada enggak Bu inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Ibu sendiri sebagai kepala sekolah di TK Dharma Wanita Gelang ini Bu? Oh, kalau inovasi saya mencoba untuk memfasilitasi anak-anak di berbagai hobinya. Seperti kemarin saya kebetulan di TK saya ada drum band. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya ada drum band. Itu anak-anak senang sekali, yang apalagi yang aktif itu senang sekali pokoknya kalau drum band itu senang sekali. Kemudian ada pembiasaan mengaji sebelum jam masuk sekolah, ada pembiasaan mengaji di TK saya. Kemudian ada juga kegiatan Jumat Legi. Oh Jumat Legi. Iya, kegiatan Jumat Legi. Apa itu Bu? Biasanya kita ngaji bareng. Oh ngaji bareng. Ngaji bareng istighosa bersama-sama dipimpin oleh salah satu guru. Kita ngaji bareng sama ibu-ibunya juga kita libatkan di situ. Oh. Gitu. Jadi banyak sekali ya Bu ya program-program sudah berkembang dan itu sudah berjalan dengan baik ya sampai sekarang. Sampai tahun ini juga diterapkan Bu? Iya. Sekarang. Ada enggak Bu inovasi baru yang akan diterapkan di tahun ini lagi? Rencana ke depannya? Rencana ke depannya ini ada apa itu? Ini loh, ya kayak gini, mau saya itu ada kegiatan yang bisa memfasilitasi anak-anak. Anak-anak itu kan ada yang anak-anak yang cerewet gitu ya. Iya, betul. Suka bertanya, suka ini, kayak kritis banget. Iya. Bu gurunya enggak masuk aja ditanyain kemana. Kemudian pokoknya banyak sekali pertanyaannya. Maksud saya itu saya buat tapi kalau di TK apa ya namanya ya? Kayak drama tektokan antara bermain peran gitu. Itu yang mau saya up gitu. Karena saya melihat anak-anak sekarang itu kritis banget. Mereka kalau sudah bercerita kita kasih pemantik gitu aja
berceritanya sudah luar biasa kemana-mana. Iya, satu pertanyaan jawabannya Iya, kemana-mana iya, ya Bu ya. itu yang mau saya gali lagi untuk Iya, anak-anak. Biar iya. juga melatih mental mereka, melatih keberanian mereka di depan publik seperti itu. Iya, apalagi kalau misalkan anak-anak itu semuanya tuh pasti diceritakan entah di rumahnya, Iya, Bu aku betul. besok ke sini, Bu aku ini. Betul, betul sekali. Iya. Nah, kalau dari segi ini ya Bu, dari segi akademiknya di sekolah Ibu itu seperti apa? Apakah anak-anak itu ketika lulus itu sudah harus bisa membaca, harus sudah bisa berhitung atau bagaimana Bu? Kalau di TK saya untuk kelulusannya harus bisa membaca enggak harus sih, minimal mereka tahu dan mengenal A itu seperti apa, huruf A itu seperti apa, B seperti apa. Kalau disambung dengan huruf ini menjadi apa itu. Kalau untuk membaca secara lancar, saya kira kalau di TK masih belum ini Masih ya. belum Iya, ya. masih belum ini. Mungkin di SD, pembelajaran di SD lebih diterapkan lagi untuk membaca yang lancar. Iya, Tapi baca kalau lancar. di saya minimal pengenalan huruf untuk menggandeng huruf, kemudian tentunya dengan media ya. Jadi Oh tidak iya. hanya huruf aja gitu tidak, tapi dengan media. Hmm. Seperti itu. Sudah dapat IFP Bu sekolahnya? Belum, Oh belum. belum. Oh. Jadi selama ini masih belum ya punya Belum, IFP itu, belum. jadi belum bisa memanfaatkan juga ya Bu ya. Iya, Nah selama ini berarti guru-gurunya lebih ditekankan untuk kreatif dalam menciptakan media ya Bu betul, ya. betul, betul sekali. Harus memperbanyak lagi media-medianya karena anak-anak kalau nggak pakai media itu nggak seru belajarnya Iya. itu. Iya mudah bosen Iya, mungkin ya Bu betul, ya, betul, seperti betul. itu. Iya. Nah ini tadi kan Ibu sudah cerita panjang, baik itu tentang bagaimana memenangkan lomba dirijen, kemudian bagaimana juga tentang sekolahnya. Nah kira-kira harapan Ibu ke depannya untuk sekolah Ibu dan mungkin sekolah Ibu nanti bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Harapannya sih untuk tenaga pendidiknya karena mereka sudah bersertifikasi, jadi harapan saya lebih lebih giat lagi dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam pembelajaran, juga jangan bosen-bosen eee, belajar mungkin dari luar sekolah ya, mungkin baik itu dari gadget atau dari pengalaman teman-teman sekitarnya. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk belajar dan menggali lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang baru, gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan lah belajarnya. Ya, nah itu pesan dari Ibu Kepala Sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, silakan didengarkan baik-baik. Nah, tentunya itu nggak cuma untuk TK Dharma Wanita saja, tapi untuk semuanya. Betul. Bahwa kita memang harus mau untuk belajar, belajar dan terus belajar. Karena memang kalau misalkan kita nggak belajar, kita akan ketinggalan ya Bu Betul, ya. betul Bahkan sekali. tentang update yang sekarang ini pembelajarannya seperti apa, harus menggunakan teknologi yang bagaimana supaya anak-anak itu memang betah dan nyaman di kelas. Nah, selanjutnya Bu, pesan yang ingin disampaikan khususnya terkait dengan PGRI, kemudian dengan IGTKI ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa Bu pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu? Harapan Ah, kedepannya dan pesannya. Harapannya semoga di tahun-tahun berikutnya IGTKI, PGRI lebih berjaya lagi, lebih maju lagi, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru juga untuk memacu kita para guru-guru semuanya agar lebih kreatif lagi. Iya. Seperti itu. Kalau perlu diadakan lomba ya Bu ya. Betul Iya. sekali. Karena memang lomba itu memacu Betul, teman-teman betul. Iya. guru Nggih, untuk selalu berinovasi. betul, Bahkan nggih. kalau misalkan tiap tahun ada, itu pasti ada inovasi yang baru Betul. lagi ya Bu ya. Betul, betul sekali. Iya. Nah, kalau misalkan tentunya di sekolah Ibu juga mendukung ya kalau misalkan ada anak buahnya Ibu yang ingin berinovasi ataupun ingin ikut lomba, tentunya ada ya seperti itu Iya, ya. mendukung sekali pokoknya wis. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Luar biasa sekali Sobat PGRI, tentunya kita dapat memetik sebuah kisah ya dari kisah Ibu Bu Bunia. Bunia ya, dari Bunia ini
mendapatkan kisah yang luar biasa, bagaimana beliau bisa menjadi dirijen, kemudian bagaimana beliau juga bisa mengelola sekolah dengan baik tentunya sebagai kepala sekolah. Itu menjadi inspirasi untuk kita semua, dan nantinya harapannya ke depannya Sidoarjo lebih baik lagi tentunya khususnya di dunia pendidikan. Dan tentunya kita harus menjalin kolaborasi yang efektif dengan PGRI Kabupaten agar nantinya PGRI menjadi lebih maju dan menjadi organisasi yang bermanfaat bagi semuanya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.